Shalom Ibu Bapak dan Saudara dikasih Tuhan. Sungguh bersyukur kita hari ini boleh berkumpul bersekutu kembali dengan keluarga kita masing-masing untuk mengadakan ibadah keluarga. Dan mari kita siapkan hati untuk memasuki ibadah ini. Kami undang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Mari kita khususkan ibadah keluarga Minggu Paskah ke-7 ini dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, doa adalah nafas hidup orang beriman. Dan di ibadah saat ini, Minggu Paskah ke-7 ini, kita bersama diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian relasi kita akan semakin dekat dengan Tuhan, Sang Penebus dosa kita. Dan disinilah letak kekuatan hidup kita. Mari kita menaikkan pujian bagi Dia. Dari Gedung Jemaat 457, bait 1 dan 3. Ya Tuhan tiap jam. Jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, kembali saat ini kita bersama mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi panggilan bagi setiap kita untuk hidup di dalam kasih. Saya bacakan dari 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9 yang demikian. Dan akhirnya, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Demikian sabda Tuhan yang menjadi panggilan kita untuk senantiasa hidup di dalam kasih. Dan mari kita renungkan bersama. Kita melihat ke dalam kehidupan kita masing-masing. Sudahkah kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan ini? Untuk terus hidup di dalam kasih, menebarkan kasih dalam kehidupan kita, kasih kepada sesama sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Dan mari Ibu Bapak dan Saudara dikasih Allah, kita bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan karena segala kesalahan dan dosa kita ketika kita belum mampu melakukan apa yang menjadi perintahnya, mewujudkan kasih sejati. Kita nyatakan penyesalan kita dengan nyanyian dari Gedung Jemaat 26 bait 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri,
teramat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah berita anugerah yang dari Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 yang demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Amin. Demikian berita anugerah dari Tuhan Yesus, dan kita terima dengan penuh sukacita. Kita menaikkan kesanggupan kita dengan pujian Kidung Jemaat 358 bait 1 dan 3. Semua yang letih lesu. Semua yang letih lesu, berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dialah jalan yang benar, kedamaian bakal. Percayalah kepadanya dan terima rahmat-Nya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa, memohon berkat-Nya, sebab sebentar lagi kita akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah atas kasih setia dan rahmat-Mu. Ketika di hari ini kami masih Engkau berikan kesempatan hidup dan juga kesempatan untuk bersama bersekutu di tengah keluarga kami masing-masing. Kami rindu dengan persekutuan ini. Kami rindu juga dengan persekutuan bersama di gereja. Tetapi kami menyadari kondisi yang belum memungkinkan. Tetapi ya Allah, di tengah persekutuan keluarga pada saat ini, kami menyiapkan hati kami, memberikan diri kami, hidup kami, untuk menjadi persemaian bagi sabda Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, dan biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami yang menuntun dan membimbing kami. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk boleh mengerti dan juga melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami memohon ya Tuhan, di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan demikian. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau.
Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan berbahagialah kita yang bukan hanya membaca atau mendengar, tetapi juga mengerti, memahami, serta melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, khotbah ibadah minggu ini temanya atau judulnya nafas hidup. Sebelumnya perkenankan saya bertanya untuk Bapak Ibu Saudara semua. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang mampu menahan nafas selama 1 menit? Mungkin ada ya, kuat ya, yang biasa berenang atau yang badannya sehat, biasa selulup, main air, menahan nafas 1 menit mungkin gampang, mudah. Tapi adakah yang mampu menahan nafas lebih lama lagi, misalnya 5 menit atau bahkan 10 menit? Semakin lama pasti akan semakin berat. Dan orang akan kesulitan, tidak mampu. Dan rata-rata kita pasti kesulitan kalau harus menahan nafas dalam jangka waktu yang cukup lama. 1 menit mungkin buat orang seperti saya sudah tidak kuat, sudah sesek. Inilah keberadaan nafas dalam kehidupan kita. Kita yang masih bernafas artinya kita adalah orang-orang yang masih hidup. Dan nafas menjadi bagiannya tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Kalau kita coba-coba menahan nafas atau dengan sengaja tidak bernafas, ya tunggu saja kuat berapa lama, dan ujung-ujungnya pasti akan pingsan. Kita tidak mungkin hidup tanpa nafas. Kita membutuhkannya. Dan melalui gambaran ini, Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, khotbah hari ini, bacaan kita hari ini mengajak kita untuk merasakan kembali, menghayati kembali tentang doa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Kita pasti pernah mendengar ada yang mengatakan atau ada istilah doa adalah nafas kehidupan orang-orang beriman. Kita bisa meyakini itu, mempercayai itu. Tetapi dalam prakteknya, sudahkah doa itu sungguh-sungguh menjadi nafas kehidupan kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh menempatkan
Doa menjadi suatu kebutuhan sebagaimana kita butuh untuk terus bernapas setiap detik ibaratnya. Atau dalam kenyataan doa seringkali justru kita abaikan. Kalau pas lagi butuh, lagi kita berdoa. Pas lagi kepepet, baru ingat, oh iya, berdoa, minta kepada Tuhan. Wis ndongane jarang, nek lagi kelingan, dan ketika ingat pun yang kita naikkan dalam doa adalah minta, minta, dan minta. Menuntut kepada Tuhan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau karena kita sedang kepepet. Seperti itukah kehidupan kita? Lalu apa yang semestinya kita lakukan? Bagaimana kita menempatkan doa dalam kehidupan kita? Mari kita belajar dari bacaan Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 11 tadi. Kisah tentang Tuhan Yesus yang berdoa. Sebenarnya dalam banyak bagian kitab Injil, keempat kitab Injil kita bisa membaca, kita bisa melihat, kita bisa menemukan bagaimana Tuhan Yesus mempraktekkan doa dalam kehidupannya, menempatkan doa dalam kehidupannya. Bukan hanya sekali dua kali, tetapi sering kita membaca Tuhan Yesus menyendiri, mengambil waktu di tempat khusus untuk berdoa kepada Allah Bapa. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Tuhan Yesus, doa menjadi sesuatu yang penting, tidak bisa dipisahkan dari apa yang dia lakukan, karya pelayanan kepada umat manusia saat itu. Di tengah segala kesibukannya, di tengah segala hal yang dia lakukan, karya pelayanan yang dia kerjakan, Tuhan Yesus mengambil waktu khusus untuk berdoa kepada Allah Bapa. Ini mengingatkan kita semua bahwa doa itu mestinya menjadi bagian yang tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya katakan sehari-hari, bukan cuma seminggu sekali, itu pun kalau ke gereja. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita setiap waktu, setiap saat, bisa dikatakan tiap hari mengambil waktu ketika sudah sore atau malam untuk berdoa secara khusus kepada Allah. Karena Tuhan Yesus membutuhkan doa dalam setiap langkah kehidupannya. Ini sosok pribadi Yesus yang kita tahu dia punya kuasa, dia bisa melakukan apapun. Tetapi dia memberikan teladan yang luar biasa bagi kita, para muridnya. Dan dalam bacaan tadi, pasal 17 ayat 1 sampai 11, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, di dalam doanya Tuhan Yesus melakukan suatu dialog dengan Allah Bapa. Ini menunjukkan kedekatannya dengan Allah Bapa. Dan memang seperti itulah mestinya doa dalam kehidupan kita, membawa kita dekat dengan Tuhan. Doa menjadi sebuah dialog pribadi kita dengan Allah. Semakin kita sering berdoa, semakin kita tekun berdoa, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Bapa, sebagaimana anak kepada bapaknya atau kepada orang tuanya. Kalau jarang ngobrol, jarang ngomong, ya seperti orang asing di rumah sendiri. Bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan dalam rumah, mungkin karena kesibukan masing-masing antara anak dengan orang tua, ibaratnya tidak pernah terjadi percakapan. Paling pagi hari ketika mau berangkat sekolah, Pak, Bu, berangkat. Orang tua paling menjawab singkat aja, yo, hati-hati. Itu pun kalau sempat pamitan, sering-sering lupa. Pulang sekolah juga demikian, belum tentu bisa langsung ketemu orang tua dan ngobrol. Mungkin karena kesibukan orang tua belum pulang. Malam hari aktif dengan kegiatan masing-masing, tidak ada percakapan juga. Jadi di rumah ini meskipun dekat tidurnya bersebelahan kamarnya, nonton TV mungkin juga bareng, tetapi asik dengan
aktivitas masing-masing, tidak ada percakapan sama sekali, tidak ada kedekatan, tidak ada dialog antara anak dan orang tua. Dan ketika kita tidak menempatkan doa secara rutin, maka relasi kita dengan Tuhan menjadi seperti orang asing. Kita anak yang tidak pernah bertegur sapa dengan bapa kita, dengan orang tua kita. Ngomongnya ya ketika butuh, Pak, bayar uang sekolah, Bu, minta sangu. Sebatas itu ketika merasa membutuhkan. Apakah seperti itu relasi kita dengan Tuhan, dialog kita dengan Tuhan? Sebatas kalau kita merasa butuh, kita minta. Tuhan Yesus mengajak kita bahwa di dalam doa setiap hari, setiap waktu yang kita bawa, itu menjadi dialog pribadi kita dengan Allah. Kita menempatkan Tuhan sebagai Bapa kita, sebagai orang tua yang menjaga, merawat kita, mengasihi kita. Kita bisa menyampaikan banyak hal di sana, kisah kita, pergumulan kita, hal-hal yang telah kita lakukan, kita bawa kepada Tuhan dalam dialog kita. Dan yakinlah bahwa Tuhan pasti akan mendengar setiap dialog yang kita bawa di hadapannya. Selanjutnya, Ibu Bapak dan Saudara dikasih Tuhan, dalam doanya Tuhan Yesus ternyata bukan hanya mengangkat tentang keberadaan dirinya sendiri, bukan hanya bicara tentang apa yang menjadi kebutuhannya. Bagian awal tadi Tuhan Yesus memang mengangkat tentang keberadaan dirinya yang dipermuliakan oleh Tuhan. Tetapi ternyata tidak hanya berhenti di situ. Selain mengangkat tentang keberadaan dirinya, Tuhan Yesus juga mengangkat tentang keberadaan orang lain, dan dalam hal ini adalah para muridnya. Bukan hanya bicara, berdoa tentang dirinya sendiri, tetapi juga bicara, berdialog dengan Allah Bapa tentang murid-muridnya, tentang orang lain. Dan dalam dialognya, doanya kepada Allah Bapa tentang para murid, yang Tuhan Yesus mau adalah kebaikan bagi mereka. Doa ditujukan bukan hanya dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Dan doa kepada orang lain ini isinya adalah permohonan kebaikan bagi orang-orang itu. Inilah Ibu Bapak dan Saudara dikasih Tuhan. Kita diingatkan oleh teladan Tuhan Yesus ini. Di dalam doa, mari kita menempatkan itu sebagai sebuah dialog kita dengan Allah Bapa, membangun relasi yang semakin dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita merasa dekat dengan Tuhan, menjadi dekat dengan Tuhan, kita akan semakin meyakini, kita akan semakin merasakan betapa Tuhan sungguh sangat mengasihi kita. Dan itu menjadi kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahkan ketika di waktu malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, berdoa, membangun kedekatan dengan Allah Bapa, membangun lagi kekuatan untuk melakukan tugas yang telah diberikan oleh Allah Bapa kepadanya, sampai ia mampu melakukan tugas itu tuntas, selesai, disalibkan. Kita membangun dialog pribadi dengan Allah Bapa, tetapi ingat, dalam dialog pribadi ini mestinya kita menyangkut dua aspek tadi. Selain membawa keberadaan diri kita, pergumulan hidup kita, tetapi jangan lupa juga untuk membawa di dalam doa kita di hadapan Tuhan keberadaan orang-orang di sekitar kita. Mereka-mereka baik yang kita kenal maupun tidak, kita bawa dalam doa kita mohonkan kebaikan bagi orang lain. Bukan hanya minta kebaikan untuk diri kita sendiri, tetapi juga buat orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya Ibu Bapak dan Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan saat ini, tema nafas hidup tadi kembali mengingatkan kita. Ketika kita sudah bisa melakukan atau menaikkan doa secara rutin, jangan sampai juga ini menjadi rutinitas semata tanpa makna. Tetapi kita tetap mengingat dan menempatkan doa sebagai sebuah kebutuhan, bukan sekedar rutinitas, asal dongo, asal berdoa.
sebagaimana nafas yang kalau berhenti semenit, 2 menit, apalagi 5 menit, itu akan menentukan seluruh kehidupan kita. Maka kita menempatkan doa juga seperti itu. Sebuah kebutuhan yang mesti kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu menjadi kebutuhan, bukan tuntutan orang lain yang harus kita lakukan, bukan juga rutinitas yang sudah biasa tanpa makna. Kita butuh Tuhan. Kita butuh dekat dengan Dia. Dan itu kita wujudkan dalam relasi melalui doa yang kita naikkan. Melalui setiap kata yang penuh makna yang keluar dari hati kita. Bukan sekedar hafalan tanpa kita hayati makna dan tujuannya. Dan mari kita belajar untuk membangun juga kepedulian kepada sesama melalui doa kita. Kita belajar untuk menjadi pribadi yang terbuka, bukan pribadi yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus di dalam doanya, Dia peduli kepada orang lain, kepada murid-muridnya. Mari kita wujudkan doa menjadi nafas kehidupan kita. Kita bangun dialog, kita bangun relasi yang dekat dengan Allah Bapa. Dan melalui doa, bila kita juga menjadi berkat buat sesama, melalui setiap hal yang kita naikkan di hadapan Tuhan untuk kebaikan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Bersama kita memasuki saat hening. Jemaat dikasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri dan mari bersama-sama dengan umat Allah di sepanjang zaman dan tempat kita menyatakan pengakuan percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Selanjutnya kita menyatukan hati, kita datang kepada Tuhan di dalam doa, kita menaikkan doa syafaat. Mari saya hantarkan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan persekutuan yang boleh kami rasakan di hari ini, persekutuan bersama dengan keluarga kami masing-masing. Sungguh Tuhan, sebenarnya kami rindu untuk bersekutu bersama di tempat ibadah. Tetapi karena kondisi dan keadaan, bila kami tetap mensyukuri berkat-Mu di dalam persekutuan di tengah keluarga ini. Dan bila melalui firman yang telah kami dengar, kami renungkan bersama, kami di tengah keluarga kami masing-masing boleh belajar untuk semakin dekat dengan Tuhan, membangun dialog dan relasi yang semakin dekat dengan Engkau ya Allah melalui setiap doa yang kami bawa kepadamu. Kami belajar seperti Tuhan Yesus yang menempatkan doa menjadi sebuah kebutuhan setiap hari, setiap saat, bukan hanya di saat-saat tertentu saja ketika kami terdesak. Tetapi kami menyadari bahwa hidup kami tanpa doa, tanpa relasi dengan Allah, maka kami akan mati. Sebagaimana manusia yang telah berhenti nafas hidupnya. Dan bila kami boleh mewujudkan apa yang menjadi firman-Mu dalam kehidupan kami ya Allah, membangun dialog dan relasi dengan Tuhan, dan bahkan juga melalui doa kami boleh membangun kepedulian kami kepada orang lain, mendoakan dan mengharapkan hal-hal yang baik bagi sesama kami.
Dan bila juga kami mewujudkannya melalui kehidupan nyata dalam relasi kita dengan sesama di lingkungan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam kebersamaan ibadah keluarga saat ini, perkenankan kami menaikkan syafaat kepadamu. Kami serahkan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Berkatilah kami, berikan kesehatan, kekuatan untuk kami semua. Terkhusus di saat-saat ini ketika kami menghadapi pandemi virus corona. Kami terus memohon berkat-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu. Engkau jauhkan kami dari bahaya virus ini. Engkau terus menjaga dan melindungi kesehatan kami. Melalui setiap upaya yang kami lakukan dalam menjaga jarak, menjaga kesehatan kami. Dengan mengikuti setiap anjuran yang diberikan oleh pemerintah, oleh tenaga kesehatan. Kami boleh menjaga kesehatan kami dan juga menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kami. Kami terus mohon kekuatan-Mu ya Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan secara khusus untuk para orang tua kami. Mereka yang sudah sepuh, yang secara fisik sudah semakin lemah. Tapi kami percaya Tuhan terus menjaga dan melindungi mereka. Berkat-Mu kami mohon untuk Bapak Sunarso, untuk Ibu Suparno, untuk Ibu Slamet Bambang Sujiono, dan untuk setiap orang tua kami lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami mohon terus tangan Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Di tengah keterbatasan fisik, biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan dan perlindungan serta kesehatan. Dan kami juga mohon berkat Tuhan untuk setiap anak kami, mereka yang belajar, mereka yang sekolah. Tuhan terus tuntun dalam setiap proses pembelajaran yang mereka jalani, biar boleh menjadi bekal dalam mereka membangun masa depan mereka, menyiapkan masa depan mereka sebagaimana yang telah Engkau tentukan. Mereka boleh menyiapkan diri dengan berbagai macam kemampuan, hikmat, kepandaian, dan keterampilan. Dan bila melalui setiap proses pendidikan ini mereka juga boleh belajar tentang semangat melayani, semangat hidup, ketekunan, kejujuran, dan mereka dalam kehidupannya boleh menjadi pribadi-pribadi yang berguna, yang Engkau berkati dan juga menjadi berkat bagi sesama. Khusus untuk mereka, anak-anak kami yang akan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, masuk ke SMP, ke SMA, ataupun mereka yang akan melanjutkan ke perkuliahan. Tuhan kiranya tuntun dan sertai mereka, Tuhan berikan tempat belajar yang terbaik bagi setiap mereka. Berkati juga anak-anak kami yang bekerja, khususnya mereka yang ada di perantauan, yang bahkan karena situasi ini mereka tidak dapat pulang untuk bertemu dengan keluarga. Kiranya Tuhan terus menjaga mereka di tempat perantauan, meskipun jauh dengan keluarga, jauh dari orang tua, Tuhan menjaga dan melindungi serta memberkati mereka. Berkati juga setiap keluarga dari anak-anak kami di berbagai kota, berbagai tempat. Kiranya Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Ya Allah, kami juga mohon berkat-Mu untuk kehidupan bersama kami di GKJ Sabdo Sumunar ini. Semangat pelayanan kami tetap Engkau nyalakan, Engkau mampukan kami untuk bergandengan tangan, untuk mewujudkan panggilan Tuhan, bersinar di tengah-tengah kehidupan bersama, mewartakan kabar sukacita, dan juga dalam kehidupan nyata kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Berkati pelayanan yang masih terus kami kerjakan di tengah segala keterbatasan karena kondisi saat ini. Majelis, penatua diaken, pendeta, pengurus komisi, dan seluruh warga jemaat, Tuhan terus berkati bila kami boleh terus bersatu hati. Pelayanan aksi sosial bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan, Tuhan terus sertai sehingga boleh terus berjalan dengan baik. Tuhan cukupkan melalui setiap berkat yang boleh kami kumpulkan bersama. Ya Allah, kami terus memohonkan berkat Tuhan juga untuk kehidupan bersama kami sebagai bangsa dan negara di tengah pergumulan bersama negeri ini berjuang melawan virus corona. Berkati pemerintah yang mengupayakan yang terbaik bagi masyarakat melalui setiap kebijakan yang mereka lakukan. Berkati para tenaga medis yang berjuang merawat setiap mereka yang sakit, khususnya mereka yang terkena virus ini, dengan tetap juga menjaga kesehatan mereka ya Tuhan. Kehidupan para tenaga medis dan juga keluarga mereka masing-masing Tuhan jaga dan lindungi. Inilah ya Allah doa kami, seruan kami, permohonan kami yang kami naikkan kepadamu. Berkatilah kami seturut dengan belas kasih-Mu ya Bapa. Semua ini kami naikkan dalam percaya kami kepada satu nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan,
Selanjutnya mari kita bersama menaikkan syukur kepada Allah atas setiap berkat dan pemeliharaannya. Kita bawa persembahan syukur kita. Sedangkan firman yang menjadi dasar kita mengucap syukur saya bacakan dari Mazmur 119 ayat 108 yang demikian. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Amin. Demikian firman Tuhan. Dan mari kita kumpulkan persembahan syukur kita diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 367, bait 1 dan 2. Bagi Yesus kuserahkan. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang kupuji Dialah. Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama. Kami bersyukur ya Allah untuk pemeliharaan-Mu. Engkau tetap mengingat kami, tidak pernah meninggalkan kami. Berkat-Mu sungguh melimpah ya Allah, sehingga boleh kami persembahkan kembali kepadamu. Dan bila persembahan kami yang kami bawa kepadamu, Engkau terima dan Engkau sucikan. Boleh menjadi sarana di dalam kami menjalankan setiap pelayanan di tengah gereja-Mu di GKJ Sabtu Sumunar ini. Boleh juga menjadi sarana kami dalam melayani, menjadi berkat bagi sesama. Berkati kehidupan kami ya Tuhan. Berkati setiap mereka yang telah mengelola persembahan ini dengan baik. Dan biarlah Tuhan pakai setiap kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan undur pulang. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, keluarga kami masing-masing. Kami berserah, kami berdoa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan nyanyian pengutusan, nyanyian untuk menutup dan mengakhiri ibadah ini. Kidung Jemaat 440, bait 1 dan 2, di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati gonjang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat
baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, dan mari undurlah dari ibadah saat ini dengan penuh syukur, penuh sukacita. Kita kembali dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga dan di tengah masyarakat, dan mari kita terus menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin.